Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi nasrillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu jemaah Majelis Ta'lim kajian Kitab Usul Anbiya Ba'da Maghrib Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Kembali kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di forum dan di majelis yang mulia, majelis yang mendekatkan kita kepada para nabi, yang mendekatkan kita kepada para rasul sehingga kita bisa meneladaninya. Termasuk teladan kita, junjungan kita bagi Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal, bulan di mana lahirnya junjungan kita, beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Karenanya di dalam menyambut Maulidur Rasul kita perbanyak membaca sholawat kepada beliau. Harapannya kita yang mengaku sebagai umat beliau, beliau pun mengakui sebagai umatnya, sehingga nanti akan bersama-sama beliau di surganya Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya kita awali dulu dengan bersalawat kepada beliau. Kita baca sholawat tibbil qulub bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa qalabatana wa qalibatina biyawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil
Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Qasasul Anbiya. Kemarin telah menghatamkan kisahnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kita lanjut ke kisah Nabi dan Rasul berikutnya, yaitu Nabiullah Ayyub alaihissalam. Jadi di dalam Al-Quranul Karim, Nabiullah Ayyub diangkat kisahnya, pelajaran hidupnya, agar kita ini menjadi orang-orang yang punya mentalitas yang kuat, agar kita ini menjadi hamba yang tidak kurang-kurang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dihadapkan satu cermin kehidupannya para nabi dan para rasul, yang andai kata itu kita bandingkan dengan kehidupan kita, antara kehidupannya para nabi yang sudah diceritakan Allah dengan kehidupan kita, itu rasanya kita itu enak banget. Kita hidup ini paling kalaupun diuji itu ujiannya sangat-sangat ringan sekali dibandingkan dengan kisahnya Nabiullah Yusuf kemarin, luar biasa. Apalagi kalau dibandingkan dengan kisahnya Nabiullah Ayyub alaihissalam yang diceritakan di dalam Al-Quran. Nabiullah Ayyub alaihissalam itu hamba Allah yang taat, hamba Allah yang selalu beribadah. Beliau adalah manusia yang jadi teladan. Dari kehidupan duniawinya beliau tidak kurang-kurang. Beliau secara materi, secara harta itu termasuk orang yang kaya raya. Tanahnya itu tidak terhitung saking luasnya, apalagi zaman dulu. Beliau itu kaya raya, seorang hamba dan juga nabi dan rasul yang punya kekayaan yang luar biasa. Keluarganya juga diberikan oleh Allah keluarga yang harmonis, bahkan diberikan oleh Allah keturunan yang banyak. Itu Nabiullah Ayyub alaihissalam. Tetapi Nabiullah Ayyub alaihissalam diberikan kesabaran oleh Allah dan juga sekaligus ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara ujian besarnya Nabiullah Ayyub itu harta yang begitu berlimpah, itu sampai habis tidak tersisa. Sampai rumah yang ditinggalinya saja itu sampai terbakar, sampai tidak tersisa sedikit. Kemudian ditakdir oleh Allah keturunan yang banyak, anak-anak yang banyak, itu dipunduti oleh Allah, dipanggil oleh Allah satu persatu. Sampai beliau punya badan, itu pun tidak luput dari ujiannya Allah. Di dalam Al-Quran itu disebutkan ujiannya Nabiullah Ayyub adalah tubuhnya beliau dari ujung rambut sampai ujung kaki itu melepuh. Jadi kalau bahasa sekarang itu penyakit lepra atau penyakit kusta, yang semua sekujur tubuhnya itu adalah lubang-lubang yang luka-luka yang sangat menganga, yang tidak hanya luka saja, tapi luka-luka yang di dalamnya itu banyak belatung-belatung, yang tentu baunya juga sudah gak karu-karuan. Jangankan orang lain, istri yang mendampinginya pun itu gak kuasa. Ini Nabiullah Ayyub diberikan oleh Allah ujian yang luar biasa berat.
Jadi kalau kita ini melihat cermin yang model seperti ini, rasanya kita ini ya Allah sangat enak sekali. Kita paling diuji oleh Allah, kadang-kadang ada makan, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang mau membayar sekolah anak, kadang-kadang pinjam dulu, hutang dulu, tapi suatu waktu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang baik. Jadi rasanya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mengkufuri nikmat Allah yang begitu besar ini. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi Nabiullah Ayub alaihissalatu wassalam itu diuji dengan begitu luar biasa. Disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-83, Allah berfirman, wa ayyuba idznada rabbahu inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Jadi Allah katakan wa ayyuba, dan Nabiullah Ayyub idznada rabbahu, ketika bermunajat kepada Tuhannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau bermohon, beliau meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sesungguhnya aku ini masan yadurru, ya Allah, tertimpa dengan musibah yang sangat besar. Ya, Nabi dan Rasul pun itu bermohon kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpa musibah, ya Allah, saya ini sudah ibadah, saya ini sudah soleh, saya ini sudah taat. Ini kalau dalam bahasa kita, saya ini sudah sholat ya Allah, saya ini sudah puasa ya Allah, saya ini sudah taat ya Allah. Kok masih Engkau uji ya Allah dengan kekurangan, Kau uji dengan semua tubuh kami ini melepuh ya Allah, luka ya Allah, harta kami sudah habis ya Allah, kami dijauhkan oleh orang-orang ya Allah. Ini